Lama tak terdengar, Voice of Baceprot beber rencana di 2024. Siapkan musik baru hingga bangun sumur. Pesona pembalap bikin artis kelepek-kelepek, Julia Estelle nikah di Maldives. Terpesona dengan Prabowo, Nikita Mirzani doakan mulus jadi Presiden Indonesia. Kisah Murtaza Ahmadi, bocah pengidola Messi yang viral pakai jersey kantong plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali bisa hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Postpot. Bersama saya Putri Anju, inilah informasi selengkapnya. Kita awali Popspot kali ini dengan informasi band metal asal kota Garut, Voice of Baceprot. Setelah tampil di ajang London Loader di Bogor bersama sejumlah musisi, kini VOB kembali masuk majalah Metal Hammer. Wah, di balik kesuksesannya di kancah internasional yang kerap tur dan konser di Eropa dan Amerika, 3 perempuan berhijab nan keren ini berencana hasil dan karyanya nantinya akan mereka buatkan untuk membangun sumur di kampung halamannya. Cakep ini. Band metal Voice of Baceprot lama tak terdengar usai tur musik ke Amerika Serikat Agustus 2023 lalu. Usai tur AS, band metal asal Garut ini sempat tampil di ajang London Loader di Bogor bersama sejumlah musisi. Terbaru, VOB kembali masuk majalah Metal Hammer. Di majalah musik tersebut, VOB bercerita tentang kesan-kesan saat tur AS lalu. Masih di majalah tersebut, VOB berencana membuat sumur di kampungnya dengan hasil uang tur di AS. VOB juga menceritakan akan menyiapkan musik baru dan akan menjalani tur Indonesia pada 2024 mendatang. Tak menutup kemungkinan VOB juga akan kembali tur ke luar negeri. VOB juga mengungkapkan keinginan kolaborasi dengan sejumlah musisi. Di Indonesia, VOB ingin kolaborasi dengan Dewa 19, Seringai hingga Gigi. Sedangkan musisi luar negeri yang ingin diajak kolaborasi seperti System of a Down, Rhythm of the Machine hingga Red Hot Chili Pepper. Sebelumnya, VOB jarang terdengar usai menggelar tur di 9 kota di Amerika Serikat Agustus lalu. Terbaru, Voice of Baceprot kembali menyapa publik dan para penggemar melalui peluncuran rekaman video live studio saat membawakan lagu theme mereka, yaitu The Other Sides of Metalist. Peluncuran video live ini dimanfaatkan untuk menuntaskan kerinduan balad Ceprot atau sebutan untuk penggemar VOB, sekaligus pemanasan bagi VOB menjelang penampilan live mereka di London Loader Festival di Bogor. Di sisi lain, peluncuran video live ini juga sebagai penanda bagi VOB untuk kembali ke akar, menegaskan sikap dalam kebebasan berekspresi di dunia musik, sekaligus bersiap untuk mandiri secara manajemen dan pengelolaan band. Lagu The Other Sides of Metalism adalah lagu kebanggaan VOB yang selama beberapa waktu sebelumnya sangat jarang dibawakan karena beragam keterbatasan bahkan tidak masuk dalam album debut Retas 2023. Manajemen sendiri.
Kini, dengan adanya manajemen mandiri bentukan sendiri, VOB menemukan kembali kebebasannya dalam menentukan arah dan musikalitas mereka. Saat ini, VOB juga sudah memiliki beragam materi lagu untuk persiapan album baru dan sedang mempersiapkan diri untuk lebih sering menyapa para penggemar secara live, baik di panggung-panggung di dalam negeri maupun di seluruh dunia. Voice of Baceprot atau VOB sendiri adalah Eus Siti Aisyah sebagai drums, Firda Marsha Kurnia sebagai vokal dan gitar, Widi Rahmawati sebagai bass. Nama VOB mulai dikenal sejak menampilkan cover lagu milik Rage Against the Machines pada 2015 di kanal YouTube mereka. Kemudian pada 2018, VOB merilis debut single self-written bertajuk School Revolution. Kepiawaian mereka dalam bermusik menyita perhatian media global seperti The New York Times, NPR, BBC, Dewi, dan The Guardian. VOB juga menjadi salah satu penampil utama di festival metal terbesar di dunia, Wacken Open Air, pada tahun 2021. Pada Agustus 2023, VOB akhirnya merilis album penuh perdananya bertajuk Retas. Selain itu, saat menjalankan tur Amerika untuk pertama kalinya, Voice of Baceprot juga berkesempatan menjadi sampul majalah musik ternama NME berkat karir mereka yang semakin memungkau. Nah, di informasi kedua ini kita akan ngebahas sejumlah selebritis yang kepincut dengan pesona seorang pembalap. Memang sih, auranya seorang pembalap saat memacu kendaraannya di sirkuit itu bikin kita deg-degan. Nah, tapi kali ini kita akan kulik-kulik nih artis yang jatuh ke pelukan para pembalap. Para pembalap memiliki aura pesona tersendiri terutama bagi kaum hawa. Mereka yang garang di lintasan kerap kali membuat lawan jenis dibuat jatuh hati. Tak heran banyak artis yang melambungkan hatinya kepada para pembalap. Simak rangkuman artis yang jatuh ke pelukan pembalap. Julie Estelle. Bukan rahasia umum, Julie Estelle dekat dengan pembalap ganteng bernama David Ciptobiantoro. Setelah 3,5 tahun pacaran, Julie diam-diam sudah resmi menjadi istri David. Keduanya melangsungkan pernikahan di Maldives pada 25 Februari 2021. Hari bahagianya itu pun hanya dihadiri keluarga dan sahabat dekat. Dengan menerapkan protokol ketat, Julie Estelle memutuskan untuk menikah di tempat yang berarti baginya dan David karena Maldives adalah tempat pertama kali mereka liburan bersama-sama. Julie Estelle sendiri mengaku sudah mengenal David sejak lama, tepatnya tahun 2007 melalui seorang teman. Tapi setelah sekian lama tidak bertemu, beberapa tahun kemarin mereka menjadi dekat sampai akhirnya memutuskan untuk menikah. Marcella Zalianty. Marcella Zalianty resmi dinikahi pembalap Ananda Nicola pada 29 November 2010 silam. Selama hampir 10 tahun menikah, rumah tangga Marcella dan Ananda jarang diterpa gosip miring. Kehidupan mereka semakin lengkap dengan kehadiran dua buah hatinya. Keluarga mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk berlibur ke berbagai destinasi wisata baik di dalam maupun di luar negeri. Rumah tangga mereka sempat diuji dengan sakit tumor otak yang diderita anak keduanya. Meski begitu, perjuangan Marcella dan Ananda patut diacungi jempol.
Sissy Priscillia. Sissy Priscillia menikah dengan pembalap rali Rifat Sungkar pada Juli 2010 lalu. Sebelum menikah, Rifat pernah berpacaran dengan kakak Vanessa Priscillia itu di tahun 2007 silam. Tapi Rifat Sungkar memilih untuk menikah dengan wanita lain yakni kakak Aaron Asap, Amalia Gamila. Tapi sayangnya pernikahan itu hanya bertahan selama 4 bulan. Keduanya memutuskan berpisah dan rumah tangga mereka berakhir di meja penceraian. Rifat Sungkar lantas menikahi mantan kekasihnya Sissy Priscillia. Kini kebahagiaan mereka sempurna dengan kehadiran dua buah hati. Raya Kitty. Sebelum menggeluti dunia sinetron, Raya Kitty sempat berprofesi sebagai pembalap wanita. Pesinetron 27 tahun itu akhirnya menjatuhkan pilihan hatinya kepada pembalap bernama Muhammad Abid Zia. Raya Kitty dan Abid pun memutuskan menikah pada 19 Agustus 2018. Dari pernikahan itu, pemilik nama asli Raya Nurfitria Ramadhania ini dikaruniai satu orang anak yang lahir pada Oktober 2019. Namun, rumah tangga Raya dan Abid hanya sumur jagung. Keduanya resmi bercerai pada Maret 2020 lalu. Aktris Angel. Aktris Angel sempat mengejutkan publik dengan kemesraan yang ditujukannya dengan pembalap Erik Saputra. Pasalnya, kala itu aktris diketahui berpacaran dengan Sep Juna. Tapi ternyata setelah beberapa tahun berpacaran, kisah asmara aktris Angel dan Sep Juna putus. Aktris kemudian dilamar Erik yang baru 3 bulan memacarinya. Aktris Angel dan Erik Saputra akhirnya resmi menikah di tanggal cantik 10 Oktober 2020. Kini, keduanya semakin sering menunjukkan kemesraan di Instagram masing-masing. Pesona Erik rupanya mampu membuat aktris lebih memilih pria yang berprofesi pembalap daripada Sep untuk dijadikan sebagai pasangan hidup. Nikita Mirjani terpesona dengan Bapak Prabowo. Terpesona, aku terpesona sama Bapak Prabowo, aku terpesona. Nah, itu beberapa waktu lalu ya. Nikita Mirjani membagikan momen spesial berjumpa dengan Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan nih. Perempuan yang akrab disapa Nikmir ini menilai Prabowo adalah orang yang tulus dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Artis sensasional tanah air Nikita Mirjani terpesona dengan sosok Prabowo Subianto. Dalam tayangan di YouTube Crazy Nikmir Hill, Nikita Mirjani membagikan momen spesial berjumpa dengan Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan Sabtu 9 Desember 2023. Tak hanya santap siang bersama, Nikita Mirjani juga diajak ngobrol dengan capres nomor urut 2 itu. Terlihat beberapa kali Nikita Mirjani berbincang hangat dengan Prabowo Subianto sembari membagikan pengalaman. Nikita Mirjani mengaku gugup saat bertemu Prabowo sebab Ketua Umum Gerindra itu adalah idolanya. Aku sampai sesak nafas tadi karena saking ngefans-nya. Biasanya aku lihat di TV karena aku emang salah satu orang yang ngefans banget sama dia. Lantas, Nikita Mirjani membagikan kesannya terhadap sosok Prabowo yang membuatnya terpesona. Aku lumayan cukup mengikuti cerita hidupnya, apalagi semenjak Bapak bergabung dengan Bapak Jokowi di salah satu kabinetnya. Orangnya jauh berbeda sama apa yang kita lihat di layar kaca, gitu kan. Itu 180 derajat beda banget. Aku tadi sampai amazed. Perempuan yang akrab disapa Nikmir ini menilai Prabowo adalah orang yang tulus dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Terutama ketika Nikita Mirjani mengetahui bahwa Prabowo Subianto sangat menyayangi makhluk hidup. Dia keren, begitu penyayang,
orangnya ikhlas sekali, kelihatan dari raut mukanya, bahkan dengan alam semesta yang dia nggak mau gitu. Kayak tadi kan sempat aku tanya berapa gitu, terus Bapak menjawab dengan begitu sederhananya. Biasanya kan kalau orang menjelaskan itu suka pelit, jadi itu sederhana banget sampai kita tuh yang mendengarin, sampai aku tuh terhanyut gitu. Dengan dia nggak mau mati semut, dia nggak mau hancurin sarang laba-laba di rumahnya, dia bercerita tentang ada apa aja di rumahnya, tuh bikin aku jadi kayak wah, ini sih patut jadi panutan. Ia pun mendoakan yang terbaik buat Prabowo khususnya dalam momen Pilpres 2024 ini. Nikita Mirzani berharap jalan Prabowo menuju kursi Republik Indonesia 1 mulus. Pesan dan harapan buat Bapak dari Nikita Mirzani, Bapak Prabowo, semoga ini tahunnya Bapak, aku mau Bapak dan mungkin rakyat Indonesia, mungkin aku mewakili, amin, supaya Bapak bisa mulus maju menjadi Presiden 2024 dan seterusnya. Yang penting Bapak sehat, semangat terus, tetap jadi Bapak yang sekarang, yang tidak pernah melawan segala fitnahan, yang tidak pernah peduli dengan apa yang sudah menjatuhkan Bapak rangkul semuanya. Dan aku suka banget pemilu tahun ini karena nggak ada huru-haraan dari Bapak. Jadi, we love you Bapak Prabowo.
Di berita penutup minggu ini, Sobat Pop News masih ingat gak dengan Murtaza Ahmadi? Ya, bocah Afghanistan ini viral lantaran mengenakan kantong plastik bertuliskan Lionel Messi. Nah, kini kita akan membahas nih bagaimana kabarnya di masa kekuasaan Taliban saat ini. Berikut informasinya. Masih ingat dengan Murtaza Ahmadi? Bocah Afghanistan ini viral lantaran mengenakan kantong plastik bertuliskan Lionel Messi. Bagaimana kabarnya di masa kekuasaan Taliban? Murtaza menjadi perbincangan di media sosial di tahun 2016. Dia terekam kamera memakai jersey dari kantong plastik bercorak putih biru bertuliskan Messi plus nomor punggung 10. Bocah yang saat itu berusia 7 tahun tersebut memang sangat mengidolakan Messi. Murtaza merupakan anak dari keluarga petani di wilayah Ghazni, Afghanistan yang hidup serba susah. Foto Murtaza Ahmadi dengan jersey plastik itu viral dan sampai ke UNICEF. Badan PBB yang fokus pada perlindungan anak-anak tersebut menyampaikannya kepada Lionel Messi yang notabene duta besar UNICEF. Messi pun memberikan kaos timnas Argentina bertanda tangan dirinya serta bola kepada Murtaza. Hadiah itu disambut sukacita oleh Murtaza yang sangat berterima kasih kepada La Pulga. Hadiah kepada Murtaza tidak hanya sampai di situ. Messi turut mengundangnya menyaksikan langsung pertandingan uji coba Barcelona melawan Al Ahly di Qatar pada 13 Desember 2016. Murtaza mendapat kehormatan menemani Messi memasuki lapangan pertandingan. Dia tampak memeluk erat pemain idolanya tersebut. Hidup dalam ancaman. Murtaza dan keluarga berusaha mencari perlindungan selepas kunjungan mereka ke Qatar. Ayahnya mencoba meminta suaka ke Spanyol, tapi gagal dan membuat mereka terpaksa balik lagi ke Afghanistan. Situasi semakin memburuk sekembalinya Murtaza sekeluarga ke Afghanistan. Mereka dituding mendapatkan uang banyak dari Qatar, sehingga menimbulkan desas-desus tidak sedap dari lingkungan tempat tinggalnya. Tidak hanya itu, Murtaza bahkan mendapat ancaman penculikan dari oknum tidak bertanggung jawab. Situasi tersebut plus serangan Taliban ke Ghazni pada 2018 memaksa Murtaza sekeluarga pindah ke Kabul dan tinggal bersama paman dan sepupunya. Kehidupan Murtaza di Kabul rupanya tidak lebih baik ketimbang di Ghazni. Dia tidak memiliki teman dan tempat bermain, serta selalu dihantui teror akibat konflik di ibu kota Afghanistan tersebut. Ayah Murtaza kembali mencoba mencari suaka untuk keluarganya, kali ini ke Pakistan dan berharap bisa mencapai Amerika Serikat. Namun, permohonan suakanya lagi-lagi ditolak. Murtaza Ahmadi dipaksa kembali ke kampung halamannya di tengah krisis Afghanistan. Dia dan keluarga saat ini menjadi pengungsi selepas Taliban menguasai Kabul pada 15 Agustus 2021.
Itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Popspot. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id dan di channel YouTube kami Popnews Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.